Nah, kalau dilihat dari sini memang agak lucu sekali ya. Pada waktu lalu saya tahu bener itu statement dari mantan wakil presiden Yusuf Kala di sini pada waktu lalu, ya ekonomi di Indonesia dikuasai oleh Cina dan lain sebagainya. Dan bahkan juga di sini dikomentari oleh NGM, katanya juga smelter itu cuma milik Cina. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya di sini sambil menyertakan sebuah artikel berita, yaitu berkunjung ke pabrik smelter miliknya. Mantan wakil presiden Yusuf Kala di sini juga disambut oleh orang yang berunjuk rasa. Bahkan di sini ada berita yang menurut saya juga lucu sih, yaitu di sini ya kelihatannya menyindir dari pemerintahan saat ini. JK bangga perusahaannya bangun smelter di Luwu tanpa menggusur penduduk. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya di sini sangat bertolak belakang dengan berita yang ini. Di demo masyarakat Luwu soal lahan smelter, JK di sini ngeles, kita sudah beli sejak 2016. Entah siapa yang benar kalau dari sini ya. Padahal dari berita sebelumnya berisi seperti ini, bangga perusahaannya bangun smelter bukan menggusur penduduk. Nah, dari berita ini dari Republika, di sini Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala mengatakan pembebasan lahan untuk pembangunan smelter oleh PT Bumi Mineral Sulawesi PT BMS yang merupakan anak usaha dari Kala Group tidak memberlakukan penggusuran rumah penduduk setempat. Smelter tersebut dibangun di Desa Karang-Karangan dan Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. JK mengakui pihaknya telah melakukan pembelian tanah masyarakat yang akan dibangun pabrik semenjak 2016 yang lalu. Meski demikian, JK mengaku masih muncul demo dari beberapa pihak. Salah satunya dari kelompok Aliansi Masyarakat Adat Aman. Ada demo seperti dari Aman, itu lahan sudah dibeli pada tahun 2016 atau 7 tahun yang lalu. Semua itu dibeli yang dari pemiliknya, dan yang demo itu ditanya mana surat-suratnya, tidak ada, ujar JK dalam siaran pers kepada republika.co.id di Jakarta pada 15 September. Nah, kalau dari berita di sini saya juga penasaran ya, kira-kira seperti apa sih di sini sampai ada demo segala ya. Di sini aksi demonstrasi tersebut terjadi saat JK berkunjung ke pabrik smelter PT Bumi Mineral Sulawesi BMS milik JK di Desa Karang-Karangan dan Desa Bukit Harapan. Masa yang datang menuntut JK untuk mencopot site manager BMS karena dianggap tidak kooperatif dalam polemik penyelesaian sengketa lahan masyarakat. Masyarakat menilai JMS melakukan penyerobotan lahan sawah masyarakat yang sedang ditanami padi dan mengerahkan alat berat secara sepihak. Wow, di sini juga hampir sama ya. Pak, saya kira di sini menyindir pemerintah, tetapi apa yang dilakukan di sini juga sama ya. Bahkan pendirian smelter di sini masih ada yang berdemo, dan bahkan juga ada sengketa kepemilikan lahan oleh masyarakat. Padahal masyarakat mengklaim itu adalah lahan miliknya dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah yang diterbitkan BPN pada 2007 silam. Di sini sangat beda sekali ya dengan statement dari Pak JK di sini. Kalau masyarakat di situ, kalau lahan sudah dibeli pada 2016 yang lalu, padahal di sini juga masyarakat memiliki bukti yaitu sertifikat yang diterbitkan pada 2007 silam. Entah siapa yang benar di sini. Namun JK menegaskan bahwa pihaknya sudah membeli tanah masyarakat yang akan dibangun pabrik semenjak 2016. Ada demo seperti dari Aman, itu lahan sudah dibeli 2016 atau 7 tahun yang lalu. Semua itu dibeli dari pemiliknya. Ya, dari sini memang ada perbedaan ya, yaitu antara pendemo dan klarifikasi dari Pak JK. Ya, semoga sajalah cepat tertangani dengan baik ya, sehingga tidak merugikan pihak manapun di sini. Nah, saya penasaran juga, pada waktu lalu juga JK memberikan statement, yaitu bahkan nikel RI banyak pakai tangan Cina. Tetapi di sini terbukti ya, yaitu smelter bahkan juga milik dari Pak JK. Jadi menurut saya narasi di sini ya kayaknya sih terpengaruh dengan politik terkini ya, yaitu bukan murni dari pernyataan JK, tetapi menurut saya apalagi juga Pak JK mendukung salah satu capres tertentu ya. Jadi statement dari Pak JK di sini menurut saya ya agak menyerang dari Presiden Joko Widodo ya. Apalagi pada waktu lalu itu JK dengan bangganya
yaitu membuka smelter tersebut tidak menggusur lahan dari warga. Itu menurut saya sih nyindir dari yang di Rempang kemarin, tetapi kenyataannya juga sama, bahkan juga ada yang berdemo, bahkan juga menuntut terkait sengketa lahan yang dipakai buat perusahaan smelter Pak Yusuf Kalla di sini. Jadi menurut saya hampir sama lah. Di sini bahkan pada waktu lalu yaitu ada berita JK kritik pengelolaan nikel RI banyak pakai tangan Cina. Mantan wakil presiden mengkritisi pengelolaan nikel di Indonesia mayoritas dilakukan oleh Cina. Menurutnya Indonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam, termasuk nikel. Memang RI sudah ada smelter, namun pekerjaannya masih dari Cina. Ini daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua Cina dari daratan sampai tukang las, ujar Yusuf Kalla dalam peringatan HUT 70 tahun Kalla Group di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta pada 28 Oktober yang lalu. Di sini JK mengatakan Kalla Group tengah membangun smelter nikel sendiri. Menurutnya smelter tersebut akan dikelola oleh anak negeri dan pekerjanya adalah warga sekitar. Nah, tetapi di sini juga Pak JK mengaku yaitu akan membangun smelter nikel sendiri. Nah, di sini kan juga kebagian lah di sini. Ia pun yakin pembangunan smelter ini bisa rampung pada tahun depan. Kita bikin smelter, kita belajar sendiri, insya Allah tahun depan smelter pertama milik nasional akan beroperasi, kata JK. Semua dilakukan tapi tidak dengan otak dari luar, namun dengan kemampuan diri sendiri, lanjutnya. Nah, di sini kan juga berkat dari kebijakan Presiden Joko Widodo ya, yaitu menyetop ekspor biji nikel dan akan dikelola dan bahkan juga akan dibangun smelter di sini. Menurut saya di sini Pak JK bisa membangun smelter nikel sendiri karena kebijakan dari Presiden Joko Widodo karena menstop ekspor biji nikel. Menurut saya ya ada peran dari kebijakan Presiden Joko Widodo di sini. Semua dilakukan tapi tidak dengan otak luar. Wah, keren lah. Jika menuturkan smelter yang sedang dibangun itu pun akan mengandalkan tenaga air alih-alih batu bara. Ia menekankan smelter buatan Indonesia harus bersumber dari energi bersih. Ya semoga sajalah kasus di sini yang berdemo juga segera tertangani dengan baik dan semoga saja tidak merugikan satu sama lain, semoga juga saling menguntungkan ya di sini. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh NGM, loh smelter katanya milik Cina, lah ini kenapa nggak pernah terekspos? Ya sebenarnya pernah terekspos sih, tetapi ya kemungkinan jadinya baru ini dan kemungkinan baru kali ini mantan Wapres JK juga berkunjung di smelter miliknya. Di sini dari komentar Subhan Bekam, mau dia semua smelter di Indonesia dia kuasai, mingkem dah. Jangan-jangan provokasi selama ini oleh kelompoknya tuh C3 Cendana Cikia Sikebo Caplin. Selama ini yang selalu diekspos hanya smelter Cina, ternyata pemilik smelter bukan hanya dari negara tersebut. Ya seperti itulah. Ya semoga sajalah kasus tersebut segera tertangani ya, yaitu dari sini, yaitu masyarakat Lawu semoga juga diberikan seadil-adilnya dan semoga juga segera tertangani dengan baik.